Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Aprido The Winning Station. Selamat siang Apmenia. Apa kabar Anda? Semangat pagi tentu saja ya. Seperti biasa setiap hari Senin awal pekan, I Love Monday, kita ketemu jam 10:15 di Market Corner. Kita akan bincang-bincang tentang bagaimana mengoptimalkan untuk bisnis online. Ya, sebentar, ini masih ada suara-suara yang harus disimpan dulu sehingga tidak mengganggu ketika harus masuk ya. Dan seperti biasa, kita bersama dengan guru kita yang sekarang berada di Yogyakarta. Ini backsound-nya suara burung. Banyak sekali. Rupanya suka juga dengan burung-burung. Ada Mas Tommy Arno Farm. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, baik, Mbak. Oke, baik. Ini suasana sudah mulai berubah ya. Kan kalau di Kudus kan agak ya teduh, tapi panas juga ya karena di Pantura ya. Tapi kalau di Jogja itu adem-adem saja. Nah, Mas Tom, hari ini itu ada satu usulan topik strategi memenangkan persaingan pasar dengan digital marketing. Sebetulnya ini pernah juga kita angkat ya. Tapi mungkin beriringnya waktu karena banyak sekali hal-hal yang ditemui dan saat ini memang sudah harus betul-betul fighter ya di digital marketing ini, sehingga harus ada strategi-strategi yang cerdas, strategi-strategi yang smooth, strategi-strategi yang membuat bisa memenangkan pasar. Dan ada catatan juga nih, bagaimana mendapatkan kepercayaan dari pelanggan juga, karena banyak sekali juga penjual-penjual yang tidak bertanggung jawab, sehingga kami pun akan susah kalau tidak masuk dalam marketplace. Terima kasih. Nah, ini catatannya begitu, topiknya begitu. Jadi itu maksudnya pasarnya di mana dulu nih, Mbak? Lebih ke marketplace apa ke sosial media nih? Sosial media. Malah dia karena nggak masuk di marketplace. Ya, jadi sebetulnya ya kalau kita mau persaingan agak susah juga ya sekarang ya. Karena sejak pandemi ini nih, dari tahun 2020, itu banyak banget nih orang-orang yang jualan juga. Ya kan, semua produk, semua media-media yang mereka lakukan juga banyak gitu kan. Sehingga persaingan jadi kita lebih membangunnya di strateginya aja, Mbak. Jadi persaingannya mungkin jadi susah juga nih kita bersaing sama mereka dengan penjualan atau produk yang sama. Nah, sebaiknya adalah kita bisa membuat kata kunci yang biasanya menggunakan ilmunya kita nih, Mbak. Jadi kita menggunakan kata kunci yang lebih banyak gitu, supaya kita tidak membangun persaingan gitu kan. Jadi kita mendapatkan kebutuhan pasar gitu kan, kebutuhan pasar terhadap produk kita, seperti itu. Jadi kita tahu menggunakan kata kunci bisa menggunakan di Google, bisa kita juga mendapatkan di sosial media, misalnya di Facebook, di YouTube, atau di Instagram gitu. Dan kita bisa mendapatkan kebutuhan pasarnya nanti dapatnya. Nah, kata-kata tersebut kita gunakan untuk judul. Seperti itu, Mbak. Jadi kita nggak bersaing atau wah itu nanti jualannya kita kalah gitu kan. Nah, kita juga nanti harus tahu bahwa sehari itu minimal 1 kali postingan gitu kan. Nah, kalau kita memang mau jadi persaing sama mereka ya, berarti kita 1 hari ini lebih dari 1 posting gitu kan. Kita bisa mendapatkan 3 postingan seperti itu. Iya. Jadi lebih banyak di strateginya ya. Iya, sebaiknya sih seperti itu. Jadi kalau persaingan tuh memang agak susah sih sekarang. Jadi persaingannya kita lebih bagus kontennya kita nih. Kontennya juga jadi akan lebih baik dibandingkan
yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, konten biasanya kita cuma satu kali postingan nih sehari ya, tapi karena sekarang banyak sekali orang yang terkena PHK, kemudian Ya. banyak juga yang jualan dengan apa namanya produk-produknya kita seperti itu, ya kita paling tidak lebih banyak nih bikin konten di atas satu kali sehari gitu kan, paling enggak 3 kali sehari kayak gitu. Iya. Ini konten tidak harus selalu berbicara soal produk sebetulnya ya Mas Tom ya? Nah betul, nah konten kita harus bisa menarik gitu, tidak hanya sekedar ngisinya tuh cuman produk aja. Contohnya nih kemarin yang sangat laku tuh adalah apa namanya, produknya itu tentang untuk mobil Mbak. Jadi dia itu mereknya, boleh sebut nih ya mereknya. Ya. Mereknya itu namanya Murmiles. Murmiles. Jadi lucu juga nih. Jadi yang dia bikin kontennya adalah bagaimana cara misalnya mobilnya adalah Matic gitu. Jadi bagaimana sih kita memelihara Maticnya gitu, supaya ketika kita pakai mobil Matic itu bisa jadi bagus cara nyetirnya, sehingga ketika Maticnya itu tidak cepat rusak, awet kayak gitu. Jadi tidak hanya misalnya apa namanya apa tuh namanya itu mencuci pakai waterless gitu kan. Nah, dia tidak banyak membuat konten berupa produk-produk, tetapi dia jenis-jenis mobilnya itu bagaimana sih supaya Matic-nya jadi awet gitu. Bagaimana sih supaya kursinya jadi bagus gitu. Nah, jadi bagus banget tuh bikin kontennya. Contoh juga seperti yang kemarin, yang sepatu basket. Dia ternyata tidak bikin konten tentang sepatu aja gitu kan. Tapi bagaimana sih klub basketnya yang luar negeri dan orang Indonesia juga seperti itu. Sehingga itu akan bikin konten yang banyak sekali menjadi impian dari orang-orang seperti itu. Oh, bagus banget nih akun apa namanya, akun Instagramnya misalnya kayak gitu, atau bagus banget nih YouTube-nya, bagus banget nih Facebook-nya dan lain sebagainya gitu, Mbak. Oke. Jadi konten itu bisa juga tentang pengetahuan, kemudian tips-tips, yang itu mungkin ada korelasinya juga dengan produk ya Mas, sehingga giringnya lebih enak gitu kan? Iya, jadi ternyata kalau kita terlalu banyak produk-produknya doang tuh orang bosen gitu loh. Ya ternyata nih isinya cuma produk doang gitu kan. Ya ketika kita bahasnya kontennya juga tentang misalnya manfaatnya atau ada sesuatu yang lebih menarik daripada produknya, itu akan jauh lebih bagus sih. Oke, baik. Itu tadi jadi konten yang harus dipublish di sosial media, frekuensinya akan lebih banyak sebagai salah satu strategi, dan isinya itu tadi konten dari apa yang ingin Anda sampaikan tidak harus selalu produk atau jualan yang Anda sedang tawarkan, tetapi hal-hal yang membuat orang jadi merasa ada value ya, ada tambahan di situ dari yang Anda tuliskan. Nah ini soal gambar pasti menjadi sesuatu yang cukup menarik juga ya Mas, harus betul-betul yang enak dilihat, kemudian orang jadi tertarik dan penasaran juga. Penting sekali, ini menjadi salah satu strategi barangkali ya untuk memenangkan pasar. Oke. Nah Mas Tom, ini masih ada pertanyaan dari yang mengajukan pertanyaan tersebut. Apakah ini menjadi salah satu strategi yang kurang bagus ketika kita tidak ikut gabung dalam marketplace dan percaya saja mengoptimalkan sosial media yang kita punya? Tapi sebenarnya gini ya, di marketplace itu kan kayak yang kemarin kita apa namanya kita sampaikan gitu kan Mbak, bahwa Shopee itu kebanyakan audiensnya kan wanita nih. Nah kita tinggal produknya kita aja nih. Apakah produk kita itu target marketnya lebih ke wanita seperti itu kan? Makanya kita juga bisa menggunakan Shopee di marketplace, dan tentunya Shopee itu banyak sekali juga uploadan yang berupa video tuh yang lebih banyak diidamkan sama orang yang mau beli produk kita juga gitu. Jadi ternyata kalau produk seperti ini menggunakan versi videonya tuh lebih menggoda gitu. Kemudian Tokopedia itu audiensnya juga laki-laki. Nah, paling tidak Shopee dan Tokopedia ini kita
bikin juga upload produk-produk kita di sana seperti itu. Kalau di Shopee saya lihat malah banyak yang ada uploadan nih, misalnya produknya apa gitu, terus produknya dia upload sampai 5 slide gitu kan Mbak. Nah yang slide kelima ini biasanya ada video nih, dan itu ternyata keren banget gitu. Terus kemudian ada juga yang di deskripsi, itu juga dia masukkan videonya juga. Sehingga akhirnya itu malah membuat orang-orang yang berupa audiens gitu, yang oh ini kayaknya produknya bagus nih. Terus caranya gimana sih? Nah, dia bisa mengakses dari videonya tersebut, dan akhirnya jadi beli gara-gara oh iya videonya bagus nih gitu kan, sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Itu kalau di marketplace. Kalau dia tidak menggunakan marketplace juga nggak masalah ya. Tergantung Anda memilih untuk tidak, ya silahkan. Kalau memang ingin masuk di marketplace, silahkan juga. Dan itu mungkin bisa memperkuat ini ya, konsumen ya, ketika ada di marketplace itu kan paling tidak, karena banyak juga ya Mas beberapa yang masih kurang bijak mengoptimalkan teknologi, dan jualan juga banyak tuh yang abal-abal juga gitu ya. Nah mungkin akan lebih safe juga masuk di situ, karena di situ akan bisa jelas ya ketika ada orang beli, kemudian harus mengutarakan testimoni walaupun itu benar atau tidak, tapi ada catatannya. Oke, Zen, terima kasih untuk pertanyaannya dan mudah-mudahan sudah cukup menjawab bicara soal persaingan. Rezeki itu sudah ada yang ngatur ya, banyak lapak dengan macam yang sama. Tetapi tadi usaha tidak akan pernah hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Jadi optimalkan saja apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Tom, untuk mempersering atau memperbanyak ya postingan-postingan dari yang ada gitu ya, sehingga ada lebih dari yang lain. Kemudian juga tadi konten tidak harus selalu bicara soal produk Anda, tetapi bagaimana konten itu bisa memberi value. Mas, banyak ya sebetulnya ketika kita tertarik dunia bisnis online, bertumbuhan, kemudian nah ini yang bertahan lama itu agak jarang karena ketemu dengan kendala-kendala yang kita tidak bisa kelola adalah secara emosional ya Mas Tom ya. Kuncinya apa sih Mas untuk bisa tetap konsisten, kemudian tadi selain memang menguntungkan ya, kan ada yang masanya orang jualan itu kadang-kadang ya nggak laku gitu ya Mas Tom. Ya ini produk yang kita jual itu ya kita juga harus tahu nih ya, kira-kira target marketnya harus, kadang-kadang tuh bukan kadang-kadang ya, kemarin-kemarin tuh ternyata banyak juga teman-teman tuh yang tidak punya target market tuh Mbak. Jadi mereka pokoknya pakai aja IG-nya, dia bikin konten, pokoknya dia ngepost gitu. Tapi ketika kita tanya misalnya, nah kira-kira kamu punya produk itu sudah tahu belum target marketnya siapa gitu? Nah emang itu penting lah itu gitu. Nah akhirnya dia jadi bingung juga. Oh iya ternyata harusnya aku menyasar ke wanita. Nah wanita itu kamu yang bagaimana target marketnya? Usianya berapa? Kemudian kotanya di mana? Interestnya apa aja gitu. Nah ternyata memang banyak sekali teman-teman yang sudah membuat sosial media terutama gitu ya. Dan dia tidak membuat target market Mbak, sehingga akhirnya produknya ya tidak mengena gitu kan. Banyak orang yang melihat produknya tapi tidak tertarik gitu loh. Dia cuman, oh iya ini ada orang yang jualan A gitu, tapi saya bukan target market gitu kan. Nah jadi ya jadi akhirnya memang banyak yang tidak bikin target market, akhirnya produk itu tidak menjadi pembeli, tidak menemukan pembelinya gitu. Jadi orang cuma nonton doang tapi tidak sampai membeli gitu, karena memang bukan target marketnya dia gitu. Nah kemudian akhirnya banyak yang nge-like dia postingannya, tapi ya cuma nge-like doang karena ya itu tadi bukan masuk di target marketnya kayak gitu. Iya. Jadi ini mungkin penting banget ya Mas. Satu hal yang tipis ya Mbak, target market kayaknya sih kayaknya nggak penting gitu. Wah aku pentingnya pokoknya postingannya produk gitu. Tapi karena nggak tahu target marketnya ke siapa-siapa, akhirnya ya orang cuma nge-like doang tapi nggak membeli gitu. Iya. Dan itu mungkin yang menjadi sebuah pertanyaan ya. Banyak-banyakan follower atau banyak yang deal closing gitu kan ya Mas ya.
Nah ini yang Nah, followernya banyak tapi nggak beli gitu masalahnya. benar. Karena tadi target marketnya nggak jelas, jadi nggak spesifik. Ini ternyata tidak hanya perempuan, tetapi perempuan usianya berapa, kemudian secara sosial ekonominya seperti apa, kemudian juga jadi itu sudah menunjukkan ya kumpulannya di mana, dan baru nanti Iya. dalam postingan itu kita bisa ngeteknya ke kumpulan-kumpulan itu yang sesuai dengan target marketnya, yang gitu ya Mas Tom ya. Iya Mbak, seperti yang kita dulu kita membahas target market tuh yang bulan keberapa ya? Jadi target market kan jelas kan ada usia nih, kemudian jenis kelamin, kemudian kotanya dia mana sih gitu kan, di mana, Yeah. kemudian interestnya, minatnya seperti apa. Jadi kadang-kadang kita ya itu lupa tidak membuat target market tuh, dan ketika banyak yang ikutan kelas saat ini pun lupa nih. Contohnya kemarin tuh ada dia jualan emblem atau pin Mbak. Nah dia tidak membuat target market gitu kan, dan dia hanya membuat komunitas anak motor, padahal pinnya itu tidak hanya sekedar untuk anak motor doang, ada juga pin yang anak-anak sekolah seperti itu, kemudian ada anak gunung yang hiking dan sebagainya, tuh ada bikin pin atau emblemnya dan seterusnya, atau komunitas sepak bola gitu. Jadi target marketnya tuh dia cuman bikin satu doang, dan akhirnya ketika dia sudah mendapatkan target market yang anak motor itu, anak motornya kan karena pinnya itu sangat bagus banget kualitasnya, akhirnya tidak bikin lagi untuk hal yang baru gitu kan untuk pinnya. Jadi siapa lagi ya aku jualan ya, anak motornya udah beli banget gitu, padahal pinnya bisa untuk anak gunung, ada anak olahraga dan sebagainya gitu. Nah harusnya dia juga bikin target market selain anak motor, juga ada anak gunung, anak hiking, anak olahraga lari dan seterusnya seperti itu. Jadi target marketnya tuh banyak yang tidak bikin sih sebetulnya. Mas Tom, pertanyaannya adalah apakah target market itu bisa dikembangkan? Misalnya tadi ya, geng motor saja, kemudian akhirnya kan habis nih, sudah beli semua, sudah menggunakan semua. Nah, terus bagaimana? Nah, ini apakah juga berlaku untuk produk lain? Target market ini bisa dikembangkan, Mas. Misalnya ya ibu-ibu, kemudian yang seperti apa? Nah, berkembang lagi yang seperti apa? Ini melihat situasi dan pasar yang ada. Ya bisa banget Mbak, kan itu tergantung dari produk kita juga kan, produk yang kita miliki gitu. Produk kita tuh harusnya ke siapa aja sih yang harus kita jualin gitu kan. Nah ketika kita tidak bisa membuat target market itu, kadang-kadang kelewat gitu loh Mbak. Iya kan, kelewat, akhirnya ya kita seolah-olah melupakan sesuatu gitu, gitu. Wanita usianya berapa nih? Oh, usianya mungkin tanggal 25 sampai 45 misalnya kayak gitu. Oke, itu dapat nih. Tapi mereka ada di kota mana nih? Nah, kadang-kadang kayak gitu yang lupa. Kemudian pekerjaan mereka apa nih? Apakah dia ART atau dia karyawan dan sebagainya. Nah, kadang-kadang itu yang sering kita lupakan tuh. Seperti itu. Iya. Itu tadi yang dianggap sangat tadi tipis, padahal ini penting karena berhubungan dengan closing atau tidaknya ya Mas. Kalau like mah kayaknya baik orangnya gitu ya, like aja lah gitu. Tapi karena produknya tidak sesuai atau dia yang tidak dia butuhkan, maka tidak jadi closing atau beli. Benar. Baik. Dari 08123 sekian dari Marini. Selamat pagi Apredio, selamat pagi juga untuk Mas Tommy. Saya ingin bertanya, untuk produk yang momentum atau yang musiman, bagaimana strategi menjualnya? Apakah kita sudah harus punya timeline tersendiri sehingga tidak menjadi barang yang usang, dan kemudian kita sebelumnya juga sudah melihat pasar apa yang nanti berkembang? Menurut Mas Tom gimana? Terima kasih. Mari ini, thank you. Ya ini yang musiman doang atau gimana nih? Kalau musiman, contoh nih kayak waktu es kepal Milo kayak gitu, itu kan musiman tuh 3-6 bulan sudah habis tuh kan. Nah tentunya kita harusnya tidak melihat yang musiman. Bisa juga kita musiman, tetapi kita juga harus melihat produk yang musiman juga yang lainnya nih. Misalnya kayak tahu kriuk seperti itu juga ternyata sekarang itu musiman juga, walaupun
waktunya lebih lama gitu kan, ya dibandingkan es kepal dan seterusnya. Nah, ini kita juga harus apa ya namanya? Ketika produk yang sudah kita miliki, kita juga harus melihat audiens itu mereka tertarik di apa sih gitu kan. Kayak tahu nih, tahu ternyata ada yang bumbu kacang sama ada yang pakai cabai misalnya kayak gitu. Nah, waktu yang musiman pertama ternyata dia cuma bikin yang pakai cabai doang. Kemudian ketika akhirnya melihat sesuatu yang lain, produk-produk yang lain, ini kalau kuliner ya, itu tahunya pakai yang pakai bumbu kacang. Terus ada yang pakai petis dan sebagainya, itu jadi akhirnya dia tahu tapi ada bumbu yang bisa terkait di sana, sehingga akhirnya bisa tetap orang bisa menyukai hal-hal tersebut gitu. Nah, itu yang kita juga harus terus aku jadi lupa nih. Harus tahu juga tuh Mbak, tahu kuliner ini orang itu sukanya apa aja. Oh, sukanya ada yang pilih petis. Nah, kita bikin sesuatu kemasan dan sebagainya gitu. Jadi kalau musiman kita juga harus lihat benar-benar tuh musimannya seperti apa, sejauh mana. Nah, sekarang kan kita banyak juga bisa melihat produk-produk yang sama tuh. Ini banyak banget tuh produk yang sama sekarang ya, tahu atau es dan sebagainya. Ya, ini boba gitu kan. Ternyata boba itu sekarang juga musiman nih. Nah, tapi musimannya tuh sekarang yang kayak gimana? Terus ada yang suka brown sugar gitu, gula aren. Nah, itu juga cepat bagus juga. Nah, akhirnya kita juga harus bisa melihat kompetitornya tuh mereka punya tipe yang apa yang bisa kita contoh lagi, kita contek lagi kayak gitu. Iya, betul. Banyak ya sebetulnya kalau bicara soal musiman ya. Produk yang fashion juga ada ya. Jadi kalau Ramadan itu berarti mukena, sarung, koko gitu ya, musimannya gitu ya Mas ya. Wah, itu keren banget loh. Jadi sebaiknya kita melihat banyak di kompetitor atau orang yang jualan produk yang sama sih. Ini teman-teman yang sekarang jualan jilbab itu gila, itu keren banget tuh. Ya, ada yang pakai potongan laser, ada yang terus di bordirnya tuh di dalam atas gitu yang kelihatan dan sebagainya itu, wah itu kita harus juga nyontek sih seperti itu sih. Gitu. Iya. Oke, mari ini memang kalau jual produk atau makanan di produk dan makanan juga ya, itu di musiman harus bisa jeli ya. Kalau Mas Tom tadi sampaikan seberapa boomingnya makanan tersebut atau produk tersebut, kemudian sampai kapan itu juga sudah harus ada, kita sudah harus melihat itu ya Mas ya. Ini kira-kira sampai kapan ya untuk bisa bertahan? Itu kan untuk bisa mengambil lagi peluang ke depan apalagi. Bener Mbak. Dan ternyata gini Mbak, ini kan saya ke Jogja ya, dan Jogja ini gila banyak banget loh. Jadi agak terdistorsi juga ya, karena ketika di Kudus atau Semarang tuh tidak sebanyak di sini nih. Jadi saya misalnya pakai ojol nih, saya misalnya lagi pengen boba itu banyak banget Mbak, toko-toko di sini yang jualannya boba. Kemudian ada ketoprak nih, ketopraknya juga luar biasa deh. Nah, makanya di sini saya juga akan coba belajar lagi kayaknya nih, ketika di Kudus itu yang versinya cuma sedikit, dan sekarang di Jogja ini versinya banyak banget. Sepatu juga seperti itu, dompet, kemudian ada mukena dan jilbabnya juga keren-keren sih. Nah, ini mungkin saya harus belajar lagi dari supaya bisa menemukan produk-produk yang kualitasnya bagus kayak gitu. Iya, memang secara culture berbeda ya Mas ya. Di Jogja beda ini banget. Banyak juga senimannya gitu ya. Dan para pengrajin produk yang memang betul-betul handmade. Bener. Ya, kembali lagi tadi, yang senimannya itu banyak hal ya, dari seni produk dan lain sebagainya. Nah, Mas Tom, ini pertanyaan juga dari Denny, bicara soal bisnis musiman, Mas Tommy. Saya ingin menanggapi. Jangan menjadi salah satu pemasukan dalam bisnis musiman kalau memang kita berbisnis online. Yang pasti itu hanya menjadi bumbu saja atau topping dalam bisnis kita.
Mestinya harus memiliki bisnis paten yang itu membesar dan untuk refreshing saja bisnis musiman agar bisa lebih variatif. Gitu aja dari Pak Denny. Gitu Bu Marini, tadi masukan dari Pak Denny. Nah ini bagus ya, sehingga kalau musiman terus itu kan agak capek ya Mas, karena kan nanti harus selesai harus cari lagi yang baru, cari lagi yang baru dan yang baru begitu. Tapi masing-masing orang kayaknya suka juga ya gitu ya. Ya itu apa ya? Kalau bisnis musiman kan memang berarti kita lihat juga dulu nih, apakah kita ada modal lagi yang lain gitu kan untuk membuat bisnis yang beda lagi dari musiman. Mungkin musimannya sudah apa namanya jenuh nih satu rated gitu kan. Tapi kita punya modal nggak untuk bikin sesuatu yang baru gitu. Nah sesuatu yang baru mungkin musiman lagi nih. Nah modal kita ada nggak gitu? Atau kita bisa mendapatkan profit lebih dari yang musiman yang pertama nggak seperti itu. Jadi ya lagi-lagi kita harus ukur 4 itu ya Mbak, kemampuan tenaga, kemampuan otak, duit dan waktunya gitu. Ya. Supaya apa modalnya nanti tetap bisa terus digunakan untuk bikin modal-modal yang lain seperti itu. Baik, ini ada Keke. Boleh dong kasih tip-tip untuk kita konsumen agar belanja lebih aman dan juga ke pihak-pihak yang bisa dipercaya. Kalau marketplace jelas ya karena mereka sudah besar. Tapi kalau tidak masuk dalam marketplace, ini misalnya jualan di Instagram dan lain-lain, agar kita tidak tertipu, ada tip-tipsnya nggak Mas? Dari Keke ini. Oh ini sebagai konsumen. Maksudnya gimana tuh Mbak? Jadi tips-tips agar belanja online itu aman. Kalau di marketplace, kalau di marketplace kan jelas ya karena memang udah besar namanya ya. Jadi kalau yang tidak di marketplace, ini dari Kiki. Ya tentunya kita harus tahu juga tuh deskripsi yang ada di misalnya di Instagram nih. Di Instagram ada produk tertentu. Contohnya saya kemarin ada jualan celana silat nih misalnya kayak gitu. Ya ternyata bahannya American Drill gitu. Nah ketika saya bandingkan dengan yang ada di marketplace, ternyata memang menarik yang ada di Instagram nih. Menunya dia mendapatkan harga yang lebih bagus dibandingkan yang ada di marketplace karena lebih apa ya? Lebih kualitasnya lebih bagus American Drill, terus harganya juga lebih rendah dibanding yang ada di marketplace kayak gitu. Jadi akhirnya ya sudah saya bisa ikuti yang ada di Instagram. Saya coba beli dan ketika sudah sampai dikirim ini ternyata cepat juga loh dikirimnya dibandingkan yang ada di marketplace gitu. Kemudian ketika kita nanya itu langsung di WA-nya juga seru. Nah akhirnya ya saya lebih belanja juga di Instagram seperti itu. Ini contoh yang saya kemarin beli itu di celana silat gitu ya. Nah dibandingkan ketika saya beli celana silat yang di marketplace itu ternyata jelek banget sih ketika sudah sampai di apa namanya sudah sampai saya terima di saya ternyata kok yang ada di deskripsi dan bahan yang saya terima tuh nggak cocok gitu loh Mbak. Nah ketika akhirnya saya beli di Instagram itu lebih bagus. Nah memang kita harus tetap WA atau kita beli apa namanya bahannya sesuai dengan produk yang sesuai dengan apa yang mereka kontenkan, postingkan gitu maksudnya. Jadi akan baiknya memang menjalin komunikasi ya, artinya ketika kita membeli di Instagram terutama kalau di marketplace kan ada ya sebuah ruang harus TikTok dengan penjualnya dan dibantu oleh marketplace. Nah kalau yang tidak di marketplace itu kita harus berkomunikasi. Nah curiga nih kalau yang jualan tidak merespon ya Mas ya, walaupun kadang-kadang bilangnya katanya konsumennya tidak hanya Anda, banyak sekali, itu kan harus dicurigai juga ya. Wah ini mau jualan kok sudah ngajak berantem gitu ya. Terus ada lagi Mbak yang selain itu aku beli kursi nih. Ternyata rodanya itu lasnya langsung ceplok gitu Mbak. Ceplok apa? Oh jatuh. Nah dan ternyata memang ya itu tadi dia tidak bisa bikin sesuatu kualitas yang bagus gitu kan. Nah ketika saya komplain nih, loh ini gimana sih? Saya belinya sekian sesuai dengan harga yang di marketplace, tapi kok rusak nih, roda-rodanya tuh di lasnya tuh rusak Mbak, copot gitu. Dan saya tidak bisa mendapatkan
komplain yang dihandle Betul sama sih. mereka gitu. Ya sudah, akhirnya akhirnya saya lagi nyari tukang las juga nih. Ya saya kecewa sih maksudnya, karena harganya cukup premium, Mbak. Harganya cukup mahal, kemudian harga ongkirnya juga mahal, tapi ternyata apa yang dia lakukan itu lebih mahal harganya dibandingkan ketika saya cari di Instagram, itu lebih Iya. murah. Selisihnya ada 600 ribuan lah kayak gitu. Oh, banyak juga. Gitu ya. Nah, saya kecewa banget sih, Mbak, itu. Oke. Karena baru, kemudian saya rakit kursinya kayak gitu kan. Nah, ternyata itu lasnya tuh parah banget sih. Parah banget itu. Yes, yes, yes. Oke, memang harus berhati-hati ya, konsumen ini jeli banget untuk bisa membandingkan karena banyak sekali produk yang dijual dalam sistem yang berbeda, tetapi juga di digital marketing ini banyak sekali lapak-lapaknya ya. Harus betul-betul teliti ya Mas, karena memang tidak lihat langsung barangnya, sehingga banyak deskripsi atau sesuatu yang divisualkan tidak sama dengan yang kita lihat. Oke, ini ada praktisi bisnis digital nih, keren Mas Tom nih. Ini temannya Mas Tom nih. Oke, terima kasih sudah bergabung. Nah, ini kita ketemu dengan Niken. Selamat siang Apridio, selamat siang Pak Tommy. Saya Niken. Saya ini termasuk juga pemain baru di dunia marketing online. Tetapi saya sangat kagum dengan teman-teman yang betul-betul sudah punya banyak sekali pendapatan lewat bisnis online. Saya orang yang orang yang kena dampak dari pandemi. Tapi bicara soal dampak Mas sudah 2 tahun ya, saya sudah kebal. Yang ingin saya tanyakan adalah, Mas Tom, persiapan apa saja yang dilakukan kalau kita ingin melakukan live jualan di sosial media? Makasih nih Ken. Tapi produknya masih pakai yang beliau ini ya, yang beliau punya ya. Jadi gini, misalnya saya di pandemi 2020 itu emang shock lah, itu udah pasti shock gitu. Tapi ternyata yang saya jualan rumah joglo itu harus berhenti. Nah, sekarang yang bisa kita bikin live itu adalah sambal bawang sih. Sambal bawangnya, dan karena saya tidak punya stok saat ini, tapi di bagian produsennya itu bisa membuat videonya gitu. Jadi ada 6 varian yang bisa kita bikin masing-masing videonya, dan itu bagus banget sih. Ya, itu bagus banget, walaupun tidak bisa live secara langsung, tapi videonya kita bisa bikin dibikin live gitu. Jadi kita di IG itu kan ada reel gitu kan, nah itu bisa kita masukkan jadi reel, dan itu akhirnya bisa mendapatkan pembeli-pembeli yang terbaru nih, kayak gitu. Ternyata keren banget nih, sambal bawangnya tuh lebih menarik dibandingkan kita bikin konten berupa desain doang gitu. Ketika kita postingannya berupa reel, video atau IG story seperti itu lebih menarik, dan orang lebih lebih pengen membeli gitu. Nah, tapi WA-nya juga kita lebih bagus juga tuh. WA-nya kita bisa kirimkan video juga. Jadi walaupun sama nih videonya berupa reel, kita juga bisa kirim video di berupa WA. Jadi langsung aja sih. Instagram sih bagus banget nih, terutama tadi siapa tadi namanya Mbak? Niken. Atau bikinnya berupa TikTok tuh Mbak Niken, jadi bisa juga live-nya bikin TikTok itu bagus banget sih, luar biasa tuh TikTok dan Reel itu keren banget. Saya suka di Reel di Instagram itu bisa menjangkau akun tuh gede banget tuh. Kalau di saya tuh minimal 1000 akun, dan yang belinya tambah banyak, yang tambah banyak. Iya, karena banyak lagi ya yang lihat baru atau orang baru yang bisa lihat di situ. Oke, ini kan persiapannya tentu saja konten yang harus kamu siapkan ketika nanti mau live ya. Jadi nggak asal buka live kemudian kamu ngomong aja. Kalau Mas Tom mengilustrasikan, ada sebuah video yang disiapkan dari produsen, karena ini Mas Tom itu distributor ya Mas ya? Iya, betul. Nah, jadi tidak langsung produksi, maka itu bisa dimaksimalkan. Tadi ada beberapa sosial media yang sudah disampaikan, di Instagram ada Reel itu yang bisa membuat produk Anda dilihat oleh banyak orang, lebih banyak orang, sehingga itu bisa
menambah lagi koleksi calon pembeli yang akan membeli produk Anda. Ya, Mudah-mudahan lebih menarik untuk pembeli gitu. Nah, betul sekali. Ini kan ini tadi TikTok ya. TikTok ini juga lagi happening banget. Kalau dulu hanya untuk fun-fun, sekarang jualan sudah lewat TikTok juga ya, dan itu menarik karena waktunya juga singkat, tetapi orang jadi lebih untuk penasaran dan kemudian membeli. Ya, Anto, selamat siang Apridio, selamat siang juga Mas Tommy. Pertanyaan saya kemudian ke hal yang lebih awal lagi, basic lagi. Strategi memenangkan persaingan pasar di digital marketing, saya pikir sama dengan offline juga ya Mas. Nah, saya yang masih bingung adalah menentukan pangsa pasar atau target market yang betul-betul majleb di dunia digital marketing ini Mas. Terus terang saya masih sangat kurang begitu jeli menentukan target market dari produk saya. Oke Anto, terima kasih. Ya, itu target market memang kita harus tahu ya, supaya apa, jualan kita juga akan menjangkau si target market tersebut gitu kan. Nah, kemudian kemarin kita juga ada 4 pasar nih yang bisa kita jajah. Yang pertama sosial media, marketplace, kemudian Google atau mesin pencari, dan forum jual beli. Nah, dari situ juga itu akan bisa membuat kita mau membidik target market yang seperti apa juga, seperti itu. Jadi betul, pangsa pasar, persaingannya itu kalau saya bilang sih mungkin persaingan tidak akan jadi tidak akan jadi resiko buat kita juga sih, karena kompetitor itu ya harus kita jeliin juga seperti kemarin ya. Jadi kompetitor itu ternyata kompetitor itu dia bisa memiliki kekuatan-kekuatan yang akhirnya menjadi kekuatan kita gitu. Jadi si kompetitor ini desainnya seperti apa, kemudian ternyata dia bisa bikin copywriting yang kita juga bisa contek seperti itu. Kemudian misalnya ada packaging yang dikemas sama kompetitor, misalnya sama-sama jualannya sambal bawang gitu. Ternyata dia bagus banget nih bikin botolnya, ada yang pakai kaca, ada yang pakai plastik. Nah, kita juga sebetulnya bisa mencontek itu dan menjadikan itu menjadi kekuatan-kekuatan kita juga gitu. Jadi sebetulnya konten, terus videonya, terus packaging, terus copywritingnya tuh bisa kita tiru sih, dan itu menjadi versinya punyanya kita gitu. Jadi kalau bilang persaingan mungkin tidak persaingan sih. Kemudian contoh ini juga Mbak, saya kan bikin akademi Facebook nih, bikin kelas online seperti itu. Nah, saya tuh banyak juga mencontek landing page-nya orang-orang yang juga jualan kelas online loh Mbak. Dan di situ bukan persaingan, tetapi ternyata saya malah jadi menarik buat orang yang mau bergabung di kelas online. Gitu. Jadi memang tadi ya Mas, berbareng-bareng lah, karena ini ada di zona itu untuk bisa bertumbuh bersama, ya harus sukses bersama juga. Kalau bicara soal persaingan itu kayak ini ada yang kalah ada yang menang gitu ya. Ujung-ujungnya begitu. Iya. Itu cuman mindsetnya kita doang sih Mbak sebetulnya. Benar. Persaingan ini akan kita kalah nggak ya? Nah, mungkin kalah kita juga karena kita punya mental block juga gitu loh. Tapi kok dia bisa menang ya? Nah, itu harusnya kita bisa contekin tuh. Mereka menangnya tuh kenapa aja sih? Ternyata dia bikin kontennya bagus gitu. Nah, terus ternyata kita juga bikin konten nggak lebih bagus juga dari mereka gitu kan. Berarti saya yang keliru gitu. Iya, baik. Nah, ini bicara soal strategi memenangkan persaingan pasar dengan digital marketing. Tadi pesannya Mas Tom, kayaknya kata persaingan ini kurang begitu bijak ya dalam dunia digital marketing saat ini. Jadi lebih banyak mungkin saling bertumbuh bersama dalam dunia digital marketing. Nyatanya Mas Tom sendiri juga sama ya, masih sangat belajar lagi saat ini. Baik, Mas Tom, ini menarik ya. Mas Tom ini kan move ke Jogja dengan karakter yang berbeda. Secara psikologis juga harus menyesuaikan lagi, walaupun aslinya Mas Tom juga Jogja ya.
Baik Mas, terima kasih banyak. Ini hal yang sangat penting banget untuk kita ketahui bersama. Mindset ini menjadi salah satu utama dalam berbisnis, dan juga itu akan membuat karakter kita juga lebih matang lagi. Terima kasih sekali lagi Mas Tom. Kita ketemu lagi insya Allah pekan depan dengan tema yang lain ya. Sukses selalu dan Mbak. jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, thank you Mbak Santi. Baik, demikian tadi kita sudah berbincang dalam Market Corner bersama dengan Mas Tommy Arnolfan, praktisi bisnis online. Sampai ketemu minggu depan. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, The Meaning Station.